Bab 6720 berlutut dan menyerah. Jin Wuhao, kau harus berlutut dan menyerah. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Gadis Zier ini bukanlah tuan di belakangku. Dia hanyalah teman saya, dan saya memiliki banyak teman yang sekuat dia di alam surgawi. Jika dalang di balik semua ini benar-benar muncul, kau tidak akan berdiri di sini berbicara denganku sekarang. Saat itu, David sangat percaya diri. Tuan Xi tidak datang. Jika dia datang, tak satu pun dari orang-orang ini akan selamat. Hanya dengan satu tatapan dari Tuan Xi, mereka akan musnah. Hahaha, kau terlalu sombong. Kau pikir kau bisa membuatku berlutut dan menyerah? Jangan mimpi. Setelah Jin Wuhao selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke arah Zier. Kecepatannya begitu tinggi sehingga melampaui batas kemampuan penglihatan mata telanjang. Jejak cahaya keemasan yang panjang membentang di belakangnya, seperti komet yang melesat melintasi langit malam atau kilat keemasan yang membelah langit dan bumi. Jejak keemasan yang menyengat tertinggal di udara, bertahan lama, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah terbakar oleh kecepatannya. Sebuah pedang ilahi berwarna emas muncul di tangannya tanpa sepengetahuannya. Pedang itu diselimuti rune ilahi yang padat, masing-masing berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan. Itulah otoritas Kaisar Dewa, artefak tertinggi yang diwariskan selama puluhan ribu tahun di aula utama klan Dewa, dan senjata ilahi tertinggi yang ditempa oleh Kaisar Dewa berturut-turut dengan garis keturunan dan kekuatan ilahi mereka. Pada saat ini, Jin Wuhao sepenuhnya mengaktifkan pedangnya, merobek retakan hitam di ruang angkasa dimanapun ia lewat, mengeluarkan suara ratapan yang tajam, seolah-olah kehampaan sedang menangis. Zier berdiri diam, mata ungunya tidak menunjukkan emosi apapun. Rambut panjangnya berkibar tertiup badai keemasan, dan gaun ungunya melambai-lambai diterpa angin kencang. Tetapi sosoknya bagaikan gunung yang tak berubah, tak tergoyahkan oleh angin dan hujan yang mengamuk. Dia hanya mengangkat pedang panjang berwarna ungu di tangannya perlahan, memegang bilahnya secara horizontal di depannya, mengambil posisi bertahan sederhana. Mata ungu itu tenang seperti air, memantulkan cahaya keemasan dan wajah Jin Wuhao yang garang, namun bagaikan jurang tak berdasar, tak menunjukkan emosi apapun. Napasnya teratur, pergelangan tangannya kaku, dan napasnya setenang danau yang tenang, sangat tenang hingga terasa meresahkan. Ledakan. Pedang suci berwarna emas beradu dengan pedang panjang berwarna ungu. Pada saat itu, terasa seolah-olah langit dan bumi bergetar. Seluruh lembah jurang hitam bergemuruh akibat getaran hebat, dan bebatuan jatuh dari kedua tebing seperti tetesan hujan, menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Gelombang kejut itu menyebar keluar dari pusat benturan antara kedua pedang, menyapu seluruh lembah seperti tsunami. Semua pecahan batu di tanah tertiup angin, berjatuhan di udara dan menghantam tebing dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Para kultivator iblis dan kultivator ilahi yang berlutut di tanah terlempar ke sana kemari oleh gelombang kejut. Beberapa terguling beberapa kali, sementara yang lain terkena puing-puing yang berterbangan dan menjerit kesakitan. Cahaya keemasan dan ungu berpadu, seperti matahari dua warna yang meledak di lembah, menerangi seluruh lembah seolah-olah siang hari. Bahkan sudut-sudut tergelap pun dipenuhi cahaya, dan bayangan setiap orang langsung lenyap. Jin Wuhao terpental beberapa langkah ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah di bawah kakinya. Tepi jejak kaki itu dipenuhi retakan halus yang menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Mulut harimaunya tewas rasa karena terkejut, dan seluruh lengan kanannya sedikit gemetar. Pedang ilahi emas di tangannya mengeluarkan dengungan yang dalam, seolah-olah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Pola-pola ilahi pada pedang itu berkedip liar,
seolah-olah berusaha keras untuk mencerna efek pantulan dari serangan pedang itu. Zier tetap diam sepenuhnya. Sepatu bot ungu miliknya tetap menapak kuat di tanah, tanpa ada retakan sedikit pun di kakinya. Sosoknya bagaikan gunung yang tak berubah, dan kekuatan serangan pedang itu tampaknya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Pedang panjang berwarna ungu miliknya tergeletak horizontal di depannya, bilahnya bersih tanpa noda, seolah-olah baru saja ditarik dari sarungnya, dan bahkan kilauan ungu pada bilahnya tetap tidak terpengaruh oleh benturan tersebut. Sikapnya yang santai dan tanpa beban membuat semua orang yang hadir terheran-heran. Kekuatan seorang dewa emas Luo Agung. Suara Zier tetap dingin, seperti bongkahan es yang mencair, mengandung sedikit nada penghinaan. Penghinaan itu terpancar dari nadanya tanpa dibuat-buat, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta yang sudah jelas. Hanya itu, wajah Jin Wu Hao pucat pasi. Dia menatap Zier dengan tajam, mata emasnya dipenuhi amarah dan niat menghabisi. Sebagai kaisar dewa, makhluk tertinggi dari surga ke-20, tak seorang pun mampu menandinginya selama puluhan ribu tahun. Namun, pada saat ini, ketika ia melepaskan kekuatan penuhnya, ia bahkan tidak mampu membuat lawannya bergerak setengah langkah pun. Hal ini menghancurkan harga diri yang sangat ia banggakan saat itu. Dia tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan ilahinya, dan cahaya keemasan menyebar di sekelilingnya, menyelimutinya seperti nyala api keemasan. Api keemasan itu berkobar dan membakar, mendistorsi dan mengubah bentuk udara di sekitarnya. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wujud seorang dewa emas Luo Agung yang melepaskan seluruh kekuatannya, membawa tekad yang hampir gila, seolah-olah dia ingin mengerahkan seluruh kekuatan hidup dan martabatnya ke dalam satu serangan ini. Menghabisi. Dia kembali menyerang dengan ganas. Pedang emasnya menciptakan lintasan emas yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setiap lintasan membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung, mengalir deras ke arah Zier seperti air terjun. Cahaya pedang itu sepadat hujan, saling bersilangan seperti jaring, sepenuhnya menutup semua jalur pelarian Zier dan tidak memberinya ruang untuk menghindar. Zier bergerak. Sosoknya bagaikan hantu ungu, melayang di antara cahaya pedang Jin Wu Hao yang lebat dan seperti hujan. Gerakannya sangat luas, setiap langkah ke samping diatur waktunya dengan sempurna, setiap langkah tepat hingga milimeter, dan setiap ayunan pedang seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Pedang panjang berwarna ungu miliknya berputar di tangannya. Setiap ayunannya dengan sempurna menangkis titik lemah serangan pedang Jin Wu Hao dan menetralisir serangannya satu persatu. Kedua pedang itu berbenturan berulang kali di kehampaan, menghasilkan serangkaian dentingan logam yang padat dan menyerupai hujan. Suara-suara itu terus-menerus terdengar, seperti badai yang menghantam lereng gunung, atau seperti burung-burung besi yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di udara, membuat gendang telinga para penonton terasa sakit. Beberapa orang bahkan harus menutup telinga mereka, sementara yang lain merasa pusing karena dentuman yang sangat keras. Tatapan David tertuju pada dua sosok di medan perang. Cahaya pedang berwarna emas dan ungu terpantul di mata ungunya, dan setiap benturan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bisa melihat sikap Zier yang begitu santai, dan dia juga bisa melihat serangan Jin Wu Hao yang semakin mengamuk. Dua gaya bertarung yang sangat berbeda itu berbenturan sengit di kehampaan, seperti pertempuran antara es dan api. Bab 6721 Jin Wu Hao sudah tewas. Jiang Xuelan berdiri di sampingnya, mata birunya yang sedingin es sama seriusnya. Tangannya mencengkeram erat lengan baju David, ujung jarinya sedikit memutih karena kekuatan cengkeraman tersebut. Tatapannya beralih bolak-balik antara Jin Wu Hao dan Zier. Setiap kali cahaya pedang Jin Wu Hao mendekati titik vital Zier, napasnya tiba-tiba tertahan di tenggorokannya. Dia hanya akan menghela napas lega setiap kali Zier dengan cekatan menetralisir sebuah serangan. Nona Zier.
Suara Jiang Suelan sangat lembut, seolah takut mengganggu keseimbangan medan perang. Seberapa kuat dia sebenarnya? Aku tidak tahu. Suara David sama lembutnya, tatapannya tak pernah lepas dari medan perang, tapi Jin Hao bukan tandingan baginya. Lalu mengapa dia tidak membunuhnya saja? Tanya Jiang Suelan. Dia sedang menunggu. Suara David mengandung sedikit kedalaman, dia menunggu Jin Hao mengungkapkan kelemahan sebenarnya. Dan dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, dia juga sedang menguji kartu truf Jin Hao. Lawan seorang dewa emas Luo Agung tidak mungkin hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Memang, meskipun serangan Jin Hao sangat dahsyat, dia tidak mampu menembus pertahanan ZR. Setiap serangan pedang yang dilancarkannya berhasil diblokir dengan tepat, dan setiap tusukan dinetralisir dengan tenang. Sosok ZR menembus cahaya pedang, seperti angin yang sulit ditangkap. Sekeras apapun Jin Hao berusaha, dia tidak bisa menangkap lintasan sebenarnya. 3 langkah, 5 langkah, 10 langkah. Serangan Jin Hao semakin ganas, setiap tebasan pedang membawa kekuatan yang semakin besar. Pedang suci emas di tangannya bagaikan naga yang meraung, terus-menerus berbenturan dengan pedang panjang ungu milik ZR. Namun pertahanan ZR bagaikan tembok yang tak tertembus, mustahil untuk ditembus apapun yang terjadi. Langkah kakinya melintasi medan perang seolah-olah dia sedang menari dengan irama yang teratur. Setiap langkahnya mendarat tepat di celah-celah antara serangan Jin Hao, dan sejak awal hingga sekarang, ujung pakaiannya tidak pernah tersentuh. Gerakan kelima, pedang Jin Hao menebas dari atas dengan kekuatan luar biasa. ZR menghindar ke samping, bila pedang itu menyentuh rambutnya saat menghantam tanah, meninggalkan parit yang dalam dan tak berdasar, serta membuat pecahan batu beterbangan. Pada gerakan ketujuh, pedang Jin Hao menebas secara horizontal dari kiri. Cahaya pedang keemasan membentuk busur berbentuk bulan sabit. ZR melompat ringan, cahaya pedang melewati bawah kakinya, membelah batu besar puluhan kaki di belakangnya menjadi 2. Permukaan yang terbelah sehalus cermin. Gerakan ke-10, pedang Jin Hao menusuk lurus ke depan. Cahaya keemasan mengembun menjadi bola cahaya yang menyilaukan di ujung pedang. ZR menangkis kekuatan pedang ke sisinya dengan pedang panjangnya, dan bola cahaya itu meledak di tebing yang jauh, menciptakan lubang besar dan memenuhi langit dengan asap dan debu. Pada gerakan ke-12, pedang Jin Hao tiba-tiba mengubah arah, menebas ke atas dari sudut yang sangat sulit, mencoba menusuk jantung ZR dari bawah ketiaknya. Serangan pedang ini cepat dan tanpa ampun, dengan sudut yang sangat sulit. Jelas ini adalah salah satu teknik paling berharga milik Jin Hao. Namun ZR hanya memutar pergelangan tangannya sedikit, dan pedang panjang berwarna ungu itu, seperti ular, menempel pada pedang Jin Hao. Dengan tarikan yang kuat, serangan pedang Jin Hao terpental, mengenai udara kosong. Tubuhnya sedikit condong ke depan karena kekuatan yang berlebihan, memperlihatkan celah sesaat. Babak ke-13. ZR tiba-tiba beralih dari bertahan ke menyerang. Pedang panjang berwarna ungu miliknya menembus jaring pedang Jin Hao yang rapat dalam sekejap dari sudut yang sangat sulit, seperti sambaran petir tanpa suara, mengarah langsung ke tenggorokannya. Serangan pedang itu beberapa kali lebih cepat daripada gerakan-gerakan sebelumnya. Dengan sudut yang sangat rumit dan pengaturan waktu yang tepat, seolah-olah satu-satunya kelemahan dalam serangan Jin Hao telah diperhitungkan pada saat dia melakukan gerakannya. Pupil mata Jin Hao tiba-tiba menyempit hingga sebesar titik jarum. Dia ingin kembali ke posisi bertahan, tetapi sudah terlambat. Pedang itu terlalu cepat, sudutnya terlalu tajam, dan waktunya terlalu tepat, seolah-olah telah melampaui batas waktu, menusuk tenggorokannya bahkan sebelum dia menyadari bahayanya. Ujung pedang berwarna ungu itu menusuk tenggorokannya. Peluru itu menembus bagian depan tenggorokan dan keluar dari belakang,
meninggalkan gumpalan darah keemasan. Kekuatan Taois yang terkandung di ujung pedang itu menerjang tubuhnya seperti gelombang pasang, menghancurkan meridian dan pembuluh darah di tenggorokannya serta memadamkan seluruh kekuatan hidup dalam sekejap. Darah keemasan menyembur dari luka itu, memercik kepakaian Zier dan meninggalkan noda emas gelap pada kain ungu tersebut. Tubuh Jin Wu Hao tiba-tiba menegang, dan pedang suci emas di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang yang tajam. Rune suci pada pedang itu langsung padam, seolah-olah telah kehilangan jiwa pemiliknya. Matanya terbuka lebar, ketidakpercayaan terpancar di pupil matanya yang keemasan. Bibirnya bergerak beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya telah tertusuk, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya darah keemasan yang terus menyembur dari sudut mulutnya. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk meraih pedang yang menusuk tenggorokannya, tetapi tangannya kehilangan kekuatan di tengah jalan dan jatuh lemas ke tanah. Tubuhnya perlahan jatuh ke belakang, membentur tanah dan menimbulkan kepulan debu. Darah keemasan menyembur dari luka-luka dan dari mulut serta hidung, menyebar di tanah yang hangus dan membentuk genangan darah keemasan gelap. Dewa Abadi Luo Agung, Kaisar Dewa dari Surga ke-20, Jin Wu Hao, tewas di bawah pedang Zier. Lembah itu sunyi senyap. Keheningan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Bahkan angin pun seolah berhenti, dan napas semua orang terhenti tiba-tiba pada saat itu. Para kultivator iblis yang berlutut, para kultivator ilahi yang selamat, dan para tetua yang berdiri di kejauhan. Semua mata mereka tertuju pada mayat emas yang tergeletak di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dewa mereka, Kaisar Dewa yang arogan, Sang Abadi Emas Agung, sebenarnya terbunuh oleh satu tebasan pedang. Makhluk yang memerintah 20 langit selama puluhan ribu tahun itu, tewas begitu saja. Tidak ada yang bisa mempercayainya, tetapi faktanya tak terbantahkan. Mayat yang tergeletak di tanah tidak berbohong, darah emas yang berceceran tidak berbohong, dan pedang suci emas yang telah jatuh ke tanah dan kehilangan kilaunya tidak berbohong. Jin Wu Hao benar-benar telah meninggal. David berdiri di balik ambang pintu aula utama, matanya yang ungu dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia melihat Jin Wu Hao jatuh, melihat pedang suci emas berguling ke samping, dan melihat darah emas menyebar di tanah yang hangus. Namun ia tidak merasakan kegembiraan, hanya gelombang urgensi yang tiba-tiba. Dia melangkah maju tiba-tiba, suaranya terdengar mendesak, "Zier, beri dia kesempatan untuk bernapas." Namun saat dia selesai berbicara, sudah terlambat. Pedang Zier telah menembus tenggorokan Jin Wu Hao. Dan kekuatan Taois yang berputar di sekitar pedang telah menghancurkan semua kekuatan hidup di dalam dirinya. Setelah kehilangan jiwanya, tubuh Dewa Emas Luo Agung mulai mengembangkan retakan halus, seperti tanah kering. Retakan menyebar dari luka ke seluruh tubuh, menghasilkan suara retakan yang lembut. Bab 6722 Kebangkitan. David mengepalkan tinjunya, sedikit rasa kesal terpancar di matanya. Dia awalnya bermaksud agar Jin Wu Hao melepaskan Wan Jianxing sebelum Jin Wu Hao meninggal. Namun Jin Wu Hao meninggal begitu saja, dan semuanya sudah terlambat. Zier menyerungkan pedang panjangnya, menoleh, menatap David, dan bertanya dengan sedikit keraguan di matanya, "Tuan Muda Chen, ada apa?" David menggelengkan kepalanya dan menghela napas, sudah terlambat. Zier tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia hanya menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk melihat para dewa dan iblis yang masih terbewildered. Tatapannya menyapu kerumunan seperti pisau, suaranya dingin dan jelas, Jin Wu Hao sudah tewas. Siapa lagi yang ingin bertarung? Tidak ada yang menjawab. Para kultivator ilahi berdiri terpaku di tempat seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Artefak magis mereka jatuh ke tanah satu demi satu,
menimbulkan suara dentingan dan gemuruh yang sangat mengganggu di lembah yang sunyi itu. Para kultivator iblis itu bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka, meringkuk di tanah sambil gemetar. Beberapa bahkan roboh ke tanah, tidak mampu berlutut sekalipun. Bahkan Dewa Emas Luo Agung pun tak ada apa-apanya dibandingkan wanita berbaju ungu ini. Apa bedanya mereka naik ke sana dan mengirim diri mereka sendiri ke kematian? Jiang Xuelan diam-diam menggenggam tangan David. Telapak tangannya dingin sekali dan sedikit gemetar. Apakah ini sudah berakhir? Tepat ketika David hendak mengangguk, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya keemasan turun dari langit, seperti cahaya ilahi yang melesat dari kedalaman kehampaan di luar 9 langit, menembus 20 langit dan mendarat langsung di atas mayat Jin Wu Hao. Cahaya itu sangat menyilaukan, seperti matahari sungguhan yang turun ke bumi, menerangi seluruh lembah seolah-olah siang hari. Cahaya keemasan itu mengandung tekanan yang sangat menakutkan, tekanan yang jauh melebihi aura Dewa Abadi Emas Luo Agung milik Gagak Emas Hao, seolah-olah berasal dari dimensi yang lebih tinggi, membuat orang gemetar dari lubuk jiwa mereka. Semua orang dibutakan oleh semburan cahaya yang tiba-tiba itu. David tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi matanya, dan Jiang Xuelan juga menoleh ke samping. Mata birunya yang sedingin es terasa perih oleh cahaya keemasan dan air mata menggenang di matanya. Zier sedikit mengerutkan kening. Tatapannya menembus cahaya keemasan dan tertuju pada mayat Jin Wu Hao. Untuk pertama kalinya, secercah keseriusan muncul di matanya yang biasanya dingin. Mayat Jin Wu Hao perlahan terangkat dalam cahaya keemasan, seolah diangkat oleh tangan yang tak terlihat. Retakan-retakan kecil itu sembuh dengan cepat di bawah cahaya keemasan, seolah-olah waktu telah diputar balik dan area tersebut dikembalikan ke keadaan semula. Tenggorokan yang tertusuk itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas di bawah cahaya keemasan, dengan otot, pembuluh darah, dan kulit beregenerasi lapis demi lapis tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Mata emasnya yang dulu gemerlap kembali menyala, seperti dua lampu yang dinyalakan kembali. Tubuhnya berputar sekali dalam cahaya keemasan, lalu kakinya mendarat dengan mantap di tanah. Dia hidup kembali. Jin Wu Hao berdiri diam, menatap tangannya, dan merasakan kekuatan ilahi yang telah terisi kembali di tubuhnya. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi terkejut, lalu dari terkejut menjadi gembira. Dia menyentuh lehernya, yang tetap mulus seperti biasa, tanpa satupun luka. Dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya ilahi keemasan kembali terkondensasi di telapak tangannya, kekuatannya melimpah seolah-olah dia tidak pernah bertarung. Lalu dia tertawa. Tawa itu perlahan berubah dari suara rendah yang tertahan menjadi raungan bernada tinggi yang tak terkendali. Semakin lama semakin keras, bergema di seluruh lembah seperti guntur yang memekakan telinga. Tawanya mengandung rasa sukacita dan kemenangan yang tak terkendali setelah dibangkitkan, kesadaran yang menggembirakan akan nilai dirinya yang sebenarnya, dan sedikit ejekan serta rasa iba terhadap semua orang sebelum dia. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, dan cahaya keemasan kembali menyala di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah seorang dewa telah turun. Jadi begitulah. Jadi begitulah. Akulah orang pilihan para dewa alam atas. Akulah wakil mereka di surga ke-20. Mereka tidak akan membiarkanku tewas. Selama masih ada dewa di bawah surga ke-20 yang perlu dipimpin, aku tidak akan tewas. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Zier, mata emasnya berkilat dengan cahaya gila. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak akan pernah bisa. Zier menatap Jin Wu Hao, dan untuk pertama kalinya, ekspresi serius muncul di matanya yang biasanya dingin. Dia bisa merasakan bahwa aura Jin Wu Hao tidak melemah setelah kebangkitannya. Sebaliknya, aura itu telah kembali ke kondisi puncaknya. Semua lukanya telah sembuh total, dan energi spiritualnya melimpah seolah-olah dia tidak pernah bertarung, bahkan lebih dari sebelumnya.
seolah-olah saat kematian telah memberinya semacam pembaptisan. Para dewa alam atas, Zier mengulangi kata itu dengan suara rendah. Suaranya mengandung emosi yang kompleks. David menatap Jin Wuhao yang telah bangkit kembali, matanya yang ungu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah mendengar legenda para dewa dari alam atas. Itulah kekuatan ilahi yang ada di alam yang lebih tinggi, atau bahkan alam ilahi di luar surga, yang merupakan wilayah para dewa tersebut. Fakta bahwa Jin Wuhao dipilih oleh mereka berarti bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan itu jauh melampaui pemahaman semua orang yang hadir. Zier. Suara David terdengar mendesak, apakah kau masih bisa bertarung? Zier tidak menoleh, tatapannya tetap tertuju pada Jin Wuhao. Suaranya tenang, kita bisa melawannya, tapi kita tidak bisa membunuhnya. Kebangkitannya berasal dari kekuatan dewa alam atas, kekuatan yang jauh melampaui apa yang saat ini bisa kupahami. Setiap kali aku membunuhnya, dia dibangkitkan kembali oleh kekuatan para dewa dari alam atas, dan energi spiritual yang kukeluarkan setiap kali membutuhkan waktu untuk pulih. Meskipun kita tidak bisa menghabisi mereka, kita harus melawan mereka. David menggertakkan giginya, setiap kali dia bangkit kembali, kau kehilangan 1 poin lagi. Selama kau bisa menekannya dan membuatnya sibuk selama interval kebangkitannya, aku akan menemukan cara untuk menghadapinya. Zier terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Dia menghunus pedang panjang ungunya lagi, mengarahkan ujungnya ke Jin Wuhao. Lagi. Jin Wuhao mencibir, dan pedang ilahi emas itu terbang dari tanah lalu jatuh kembali ke telapak tangannya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat menuju Zier sekali lagi. Pertempuran kembali pecah. Kali ini, taktik pertempuran Jin Wuhao menjadi lebih agresif dan gegabah. Dia tidak lagi berusaha menghabisi dengan 1 pukulan, tetapi malah memfokuskan seluruh upayanya untuk melemahkan kekuatan spiritual Zier. Serangannya datang bergelombang demi bergelombang seperti air pasang. Setiap kali dia dibunuh oleh Zier, dia akan bangkit kembali dalam cahaya keemasan dan kemudian terjun ke medan pertempuran dengan sikap yang lebih ganas. Dia bagaikan mesin perang yang tak kenal lelah, bangkit kembali setelah setiap jatuh, dan melancarkan serangan baru setiap kali bangkit. Adapun Zier, setiap kali dia membunuhnya, dia perlu mengonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual. Dia menggunakan 1 tebasan pedang untuk menghabisi Jin Wuhao untuk pertama kalinya. Serangan kedua membutuhkan 2 tebasan pedang. Serangan ketiga membutuhkan 3 tebasan pedang. Meskipun Jin Wuhao tidak menjadi lebih kuat, dia menjadi lebih berhati-hati setelah setiap kebangkitan. Pertahanannya menjadi lebih ketat, dan serangannya menjadi lebih ganas, menyebabkan efisiensi pembunuhan Zier terus menurun. Bab 6723 tak terbunuh. 3 pembunuhan, 5 pembunuhan, 7 pembunuhan. Lembah itu bergema dengan suara dentingan logam, 1 benturan brutal demi benturan brutal lainnya. Darah keemasan mengalir dan mengering dan mengalir lagi, mewarnai seluruh ruang terbuka dengan warna emas gelap, memantulkan kilau yang menyeramkan di bawah cahaya. Para kultivator iblis dan kultivator ilahi yang menyaksikan pertempuran itu awalnya terkejut, kemudian tewas rasa, lalu takut, dan akhirnya hampir pingsan karena kebingungan. Sebagian orang mulai terisak pelan, sebagian memegangi kepala mereka, dan sebagian lagi jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Para elit ras ilahi yang dulunya angkuh dan para kultivator iblis yang dulunya keras kepala kini seperti boneka yang jiwanya telah diambil, menyaksikan Golden Crow Hao yang terus tewas dan dibangkitkan kembali. Melihat wanita berbaju ungu yang semakin kelelahan namun tetap bertekad itu, hati mereka dipenuhi dengan kekosongan. Energi Zier dengan cepat terkuras. Gerakannya mulai melambat,
Setiap ayunan pedangnya menunjukkan sedikit keraguan dibandingkan dengan ayunan sebelumnya. Napasnya mulai semakin cepat, dan dadanya naik turun semakin kencang. Cahaya di mata ungunya perlahan meredup, dan warna ungu pekat itu digantikan oleh kelelahan yang kabur. Setiap kali dia menghabisi Jin Wu Hao, dia perlu menggunakan lebih banyak kekuatan. Setelah setiap pembunuhan, kekuatan spiritualnya akan menurun. Dan setiap kali Jin Wu Hao dibangkitkan, dia sekuat saat berada di puncak kekuatannya. Pembunuhan ke-12. Saat Zier menarik pedang panjang berwarna ungu dari dada Jin Wu Hao, lengannya sedikit bergetar. Butiran keringat halus berkilauan di dahinya, memantulkan cahaya di rambut ungu panjangnya. Napasnya menjadi berat dan cepat, setiap tarikan napas membawa kepulan kabut putih. Dia telah menghabiskan lebih dari 80% kekuatan spiritualnya, dan energi Taois di dalam tubuhnya seperti mata air yang hampir kering, hanya tersisa sedikit. Setelah dibangkitkan oleh cahaya keemasan, Jin Wu Hao sekali lagi berdiri di hadapannya tanpa terluka. Napasnya teratur, kekuatannya melimpah, dan wajahnya menampilkan senyum kemenangan yang hampir histeris. Bagaimana menurutmu? Suara Jin Wu Hao mengandung kesombongan yang hampir provokatif, yang merembes keluar seperti racun dari setiap kata. Apakah kau masih bisa bertarung? Berapa kali lagi kekuatan spiritualmu bisa bertahan? 3 kali? 5 kali? Atau 10 kali? Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Aku bisa bermain denganmu sampai akhir zaman. Zier menggertakkan giginya dan tetap diam. Pedang panjang berwarna ungu miliknya sekali lagi dipegang horizontal di depannya. Tetapi cahaya pada pedang itu tampak lebih redup dari sebelumnya. Warna ungu yang lembut dan pekat memudar, digantikan oleh warna pucat yang hampir transparan. Dia tahu bahwa dia benar-benar akan hancur. Kekuatan spiritualnya telah terkuras hingga titik kritis. Jika dia menghabisi Jin Wu Hao 2 atau 3 kali lagi, dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Jin Wu Hao sepertinya juga menyadari hal ini, dan senyumnya menjadi semakin arogan. Sepertinya kau benar-benar sudah mendekati akhir hayatmu. Kalau begitu, aku akan bermain-main denganmu sedikit lebih lama. Setelah kau benar-benar kelelahan, aku akan perlahan-lahan menghabisimu dan David itu. Dia mengangkat pedang emas itu sekali lagi, dan cahaya keemasan kembali mengembun di bilahnya, seperti matahari terbit di tangannya. Tawanya menggema di seluruh lembah, membawa rasa percaya diri yang penuh kendali. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan lolos. David menatap punggung Zier yang gemetar, senyum kemenangan Jin Wu Hao yang menyala seperti api yang tak padam, dan mereka yang telah roboh di tanah, kehilangan semua semangat bertarung. Kepalan tangannya mengepal dan mengendur dan mengendur lagi. Perasaan cemas dan tak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dalam dirinya. Zier telah mengerahkan seluruh tenaganya, menghabisi dan memulai kembali puluhan kali. Dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pertempuran ini. Dengan kultivasinya sendiri yang berada di peringkat kedua alam abadi emas, dia sama sekali tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran di level ini. Dia bahkan tidak bisa mendekati medan perang, apalagi membantu Zier. Keabadian Jin Wu Hao berasal dari perlindungan para dewa di alam atas. Selama perlindungan itu tetap ada, dia tidak akan pernah bisa dibunuh. Kekuatan Zier pada akhirnya akan habis. Begitu dia jatuh, tidak seorang pun di seluruh lembah jurang hitam akan mampu menahan serangan Jin Wu Hao. Apakah aku benar-benar akan gagal di sini hari ini? Dia menggertakkan giginya, cahaya kompleks berputar-putar di mata ungunya. Tatapannya menyapu para kultivator iblis yang meringkuk di tanah, para kultivator ras dewa yang telah kehilangan jiwa mereka, medan perang tempat darah emas dan merah gelap bercampur, dan akhirnya tertuju pada wajah Jin Wu Hao yang angkuh.
Kemudian pandangannya tertuju pada pedang suci emas di tangan Jin Wu Hao. Pedang itu adalah lambang otoritas Kaisar Ilahi, artefak tertinggi yang diwariskan selama puluhan ribu tahun di aula utama ras ilahi, dan juga simbol kekuatan Jin Wu Hao. Jika dia bisa menghancurkan atau mengambil pedang itu, apakah kekuatan tempur Jin Wu Hao akan terpengaruh? Namun pedang itu diresapi dengan kekuatan Dewa Emas Luo Agung, sehingga mustahil baginya untuk menyentuhnya. Dia menoleh ke arah Jiang Xuelan di sampingnya. Suaranya lembut, "Xuelan, bisakah kekuatan Dewa SMU membekukan pedang itu?" Bahkan untuk sesaat. Jiang Xuelan terdiam sejenak, memandang pedang suci yang bersinar keemasan di kejauhan, lalu menatap mata David, dan menggigit bibirnya. "Aku tidak tahu tapi aku bisa